Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita akan melanjutkan pembahasan kita kitab Sulam Taufik ya, bab akidah, materi ke-40 ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, nafa'ana bihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Au qala wa qad mala'a wi'an wa ka'san dihaqan au afragha syaraban fakanat saraban aw inda waznin aw kailin wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun aw inda ru'yati jam'in wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahadan bi qasdil istighfafi aw istizai fil kulli wa kadza kullu mawdi'in ustu'mila fihi al-Qur'anu bidzalika al-qasdi fa in kana bi ghairi dzalika al-qasdi fala yakfuru, lakin qala Syekh Ahmad bin Hajar la tab'udu hurmatuhu. Yang artinya, atau ketika memenuhi sebuah wadah membaca wakak sandihakon, atau ketika mengosongi minuman membaca fakanat saroba, atau ketika menimbang atau menakar membaca wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, atau ketika melihat kumpulan orang sedang berkumpul gitu ya, membaca wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahadan, dengan tujuan al-istighfaf, menghina ya, atau mengolok-olok dalam semua itu. Nanti kita lihat bahwa itu adalah ayat-ayat Quran yang kemudian digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tapi tujuannya adalah istighfaf, menghina. Demikian juga setiap tempat yang di dalamnya Al-Quran dipergunakan dengan tujuan itu adalah kufur ya. Apabila tidak dengan tujuan itu maka tidak kufur, tetapi Syekh Ahmad Ibnu Hajar berkata tidak jauh keharamannya. Kita lihat penjelasannya. Di antara riddah perkataan adalah membaca Al-Quran ketika melakukan sesuatu dengan tujuan untuk menghina atau mengolok-olok maknanya. Contoh, orang yang ketika memenuhi wadah, jadi ngisi ya, membaca ayat wakasan dihakon, mengisi bejana, gelas, mangkok apa segala macam, tapi kemudian membaca wakasan dihakon dengan tujuan mengolok-olok makna ayat tersebut. Ayat ini menjelaskan tentang nikmat yang dijanjikan Allah untuk penduduk surga yang berupa gelas yang penuh dengan minuman yang nikmat. Nah, minuman yang nikmat nanti di surga. Sementara dia membacanya untuk minuman di dunia yang sedang ia isi pada sebuah gelas. Ya, itu ya. Ya, maka ini sebenarnya mengolok-olok karena bisa jadi mengolok-olok mempermainkan nikmat surgawi ya yang ada pada ayat tersebut ya. Contoh lain, orang yang ketika mengosongi minuman membaca ayat fakanat saroba dengan tujuan mengolok-olok mana ayat tersebut. Ayat tadi wakanat saroba, fakanat saroba berbicara tentang kondisi gunung-gunung pada hari kiamat yang dibuat berjalan seperti fata morgana. Sarob itu fata morgana ya, memperlihatkan dahsyatnya kiamat ya. Sementara dia membacanya untuk menuang minuman dari satu wadah ke wadah yang lain ya, itu ya, mempermainkan. Contoh ketika menimbang atau menakar sesuatu membaca ayat wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun dengan tujuan untuk mengolok-olok makna ayat tersebut. Ayat tadi berbicara tentang apa? Ayat di atas berbicara tentang celaan terhadap orang yang curang dalam menimbang atau menakar sesuatu, dan bahwa pelakunya akan mendapatkan azab yang pedih ya. Sementara ia membacanya ketika sedang menimbang atau menakar sesuatu ya. Ini mengolok-olok ya, mempermainkan ayat-ayat itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari padahal tujuannya mengolok-olok ya. Contoh, ketika melihat kumpulan atau kerumunan orang yang sangat banyak, dia membaca ayat wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahadan dengan tujuan mengolok-olok. Ayat di atas berbicara tentang hasyar, padang mahsyar ya, pada hari kiamat, bahwa semua manusia tanpa terkecuali akan digiring dan dikumpulkan di mahsyar. Sementara dia membaca ayat tersebut ketika melihat kerumunan orang di mana? Di dunia ya, yang tentu tidak sepadan banyaknya dengan kerumunan manusia di mahsyar. Kalau di mahsyar semua manusia, tapi kalau di dunia kan nggak seberapa banyak. Maka membaca ayat-ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan makna dan konteks ayat dengan tujuan menghina atau mengolok-olok makna ayat, hukumnya adalah kufur. Membaca ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan makna dan konteks ayat tersebut, karena tadi berbicara tentang yang di surga, ini sedang di dunia. Berbicara tentang di padang mahsyar, ini di dunia. Berbicara tentang orang yang sedang menimbang
dengan berbuat yukhsirun itu maksudnya menyesal, ini menimbang di dunia. Tidak sesuai dengan konteksnya, tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh ayat tersebut, ya. Tapi kemudian dia tidak bertujuan menghina atau mengolok-olok makna ayat tersebut, hukumnya tidak kufur namun tetap haram. Itu disampaikan oleh Syekh Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami karena dianggap tidak beradab kepada Al-Quran, tidak punya etika. Maka di dalam ayat Quran itu ada ayat-ayat yang kemudian ayat-ayat itu pada hakikatnya sejatinya adalah sesuai dengan apa yang diceritakan atau konteksnya seperti apa. Jangan kemudian diseret-seret dibawa ke dunia yang itu tujuannya adalah untuk mengolok-olok, mempermainkan. Nah ini bisa kafir. Tetapi ada juga yang menggunakan ayat tidak pada tempatnya, tapi bukan untuk mengolok-olok, tapi tetap haram. Ini kita lihat bahwa banyak orang di zaman sekarang menyeret-nyeret ayat sesuai syahwat politiknya, sesuai syahwat kepentingan kelompoknya. Ya. Ini bahaya. Ketika dia maksud itu untuk mempermainkan ayat, bisa jadi kufur. Tapi kalau dia menggunakan ayat itu untuk kepentingan, bukan untuk mempermainkan atau mengolok-olok ayat tersebut, tapi untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan lain-lain sebagainya, maka hukumnya tetap haram. Karena ayat tersebut tidak ditempatkan pada tempatnya. Ada beberapa kelompok yang kemudian menggunakan ayat itu, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Itu asbab nuzulnya apa? Kok tiba-tiba kemudian diberikan, dituduhkan untuk pada orang-orang sesama muslim? Ini tidak pada tempatnya. Maka bisa jadi haram. Kalau tujuannya mempermainkan bisa jadi kufur. Maka hati-hati. Lanjutkan materi 41. Wa kadza yakfuru man syatama nabiyyan aw malakan aw qala akunu qawadan in shallaitu aw ma asabtu khairan mundu shallaitu awis salatu la tasruhu li biqasdil istighfaf biha wal istihza aw istihlali tarkiha aw tasya'um biha aw qala li muslimin ana aduwuk wa aduwu nabiyyik aw li syarifin ana aduwuk wa aduwu jaddik muridan an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini bahaya juga nih. Atau mencela seorang nabi, atau mencela seorang malaikat, atau mencela dengan berkata aku akan menjadi mucikari jika sholat. Ya. Qawadan in sholaitu, jika saya sholat, mucikari. Atau aku tidak mendapatkan kebaikan sejak aku menjalankan sholat. Nah, ngomong gitu. Atau sholat itu tidak layak bagiku dengan tujuan menghina atau mengolok-olok sholat, atau menghalalkan meninggalkan sholat, atau pesimis terhadap sholat, atau berkata kepada seorang muslim, aku adalah musuhmu dan musuh nabimu, ya. Atau berkata kepada seorang syarif keturunan nabi, aku adalah musuhmu dan musuh kakekmu. Yang ia kendaki kakek itu di situ adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka penjelasannya ini adalah masuk dalam bab murtad perkataan, murtad dalam lisan, ya, mencaci maki seorang nabi dan malaikat. Mencaci maki nabi adalah dengan mensifatinya dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi para nabi. Mencaci maki nabi seperti orang yang mengatakan Nabi Adam seperti kera, Nabi Musa seorang pemimpin yang keras kepala, Nabi Yusuf ingin berzina, Nabi Daud membuat propaganda membunuh panglimanya agar bisa menikahi istrinya, Nabi Ayub dibuang masyarakat karena berpenyakit yang menjijikkan dan berbau busuk, Nabi Muhammad lisannya pernah dikuasai setan dan celaan-celaan lain. Ini masuk kepada mencaci maki Nabi, ya. Mencaci maki malaikat termasuk kekufuran. Saya ulangi, mencaci maki malaikat termasuk kekufuran. Baik malaikat yang dicaci tergolong pembesar malaikat seperti Jibril, Israel, Mikail, atau malaikat biasa yang bukan pembesar malaikat seperti Harut dan Marut. Tidak boleh dikatakan malaikat Harut dan Marut pernah bermaksiat, berzina, mabuk, dan membunuh. Di antara ridah perkataan adalah apabila seseorang berkata, aku akan menjadi mucikari jika sholat, atau aku tidak mendapatkan kebaikan sejak melaksanakan sholat, ya, atau sholat tidak layak untukku. Semua perkataan di atas kufur maksudnya adalah bisa menyeret seorang menjadi kekafiran, menuju pada jurang kekafiran apabila dimaksudkan untuk menghina atau mengolok-olok sholat, ya. Aku udah sholat
puluhan tahun kok aku ya gini-gini aja. Nah, ini menghina sholat. Jangan-jangan bukan sholatnya, tapi pribadinya yang menutup mata dari kebaikan hidayah. Nah, lanjut. Apabila seorang perempuan yang sedang haid mengatakan sholat tidak layak untukku, maksudnya karena aku sedang haid, maka tidak kufur, karena memang diharamkan untuk sholat. Apabila seseorang berkata sholat tidak layak untukku dengan tujuan untuk menghalalkan meninggalkan sholat, maka kufur. Jelas-jelas ini ya, sholat tidak layak untukku, tapi tujuan dibalik itu adalah menghalalkan untuk meninggalkan sholat ya. Di antara ridah perkataan adalah seseorang berkata terhadap seorang muslim, aku adalah musuhmu dan musuh nabimu. Atau kepada seorang syarif, aku adalah musuhmu dan musuh kakekmu. Kalau sudah musuh berarti kan bukan muslim gitu loh. Ya, kalau ada orang mengatakan aku musuhmu, padahal jelas-jelas yang dikatakan adalah muslim, ya berarti dia sudah otomatis bukan muslim. Nah, hati-hati. Permusuhan yang sifatnya itu adalah kecil-kecil, nggak usah lah kemudian diungkapkan itu dalam kepada sesama umat Islam, karena bisa justru mendorong orang untuk keluar daripada Islam itu sendiri ya. Artinya dia ngomong gitu malah dia terpental dari Islam. Perkataan di atas kufur ya tadi, kepada seseorang muslim aku adalah musuhmu dan musuh nabimu, kepada seorang syarif aku adalah musuhmu dan musuh kakekmu, yang dimaksud kakek saudara Nabi. Perkataan di atas kufur apabila yang dimaksud dengan kakekmu adalah Nabi Muhammad SAW. Namun apabila yang dimaksud adalah kakek di bawah Nabi Muhammad, maka tidak kufur ya. Tuh. Lanjut materi ke-42. Au yaqula syai'an min nahwi hadhil alfadhi al-basyi'ati asy-syani'ati wa qad adda Syekh Ahmad bin Hajar wal-Qadi Iyad rahimahumallah ta'ala fi kitabaihima al-a'lam wa shifa asya'a katsiratan fayanbaghi al-ittila'u betul 'alaiha fa inna man lam ya'rifi syarra yaqa'u fihi. Atau mengatakan sebuah ucapan semacam ucapan-ucapan yang buruk lagi tercela. Syekh Ahmad Ibnu Hajar dan Al-Qadi Iyad, semoga Allah merahmati keduanya, telah menyebutkan contoh ucapan-ucapan kufur yang banyak dalam kitab mereka Al-I'lam dan Asy-Syifa. Hendaknya kita membacanya karena orang yang tidak mengetahui keburukan maka akan terjatuh di dalamnya ya. Kalau orang tuh nggak tahu kalau itu salah, kalau nggak tahu kalau itu buruk, maka dia akan cenderung jatuh di dalam keburukan tersebut. Penjelasan contoh-contoh perkataan yang kufur masih banyak lagi dan disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Di antara ulama yang menyebutkan contoh-contoh kekufuran adalah Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-I'lam dan Qadi Iyad Al-Maliki dalam kitab Asy-Syifa dan Asy-Syaikh Badr Ar-Rasyid Al-Hanafi. Membaca kitab-kitab ini, yaitu kitab-kitab yang menyebutkan contoh-contoh kekufuran, sangat penting agar kita bisa terhindar darinya ya. Orang yang tidak mengetahui keburukan maka dia akan terjatuh pada keburukan tersebut. Para ulama berkata, ta'alamtu syarra la li syarri walakin li tawakkihi man lam ya'rifi syarra yaqa'u fihi ya. Aku belajar keburukan, bagus sekali ini. Aku belajar keburukan bukan untuk keburukan itu sendiri, tetapi untuk menjaga diri darinya. Barang siapa tidak mengetahui keburukan maka dia akan terjatuh di dalamnya. Nah ya, ta'alamtu asyarra la li syarri. Saya belajar keburukan-keburukan itu bukan untuk keburukan itu sendiri terus dipelajari, dipraktekkan, diamalkan, bukan. Walakin litawakkihi, akan tetapi untuk menjaga diri darinya, supaya tidak terjerumus ke sana gitu loh maksudnya. Kita belajar kayak gini nih. Loh, kok tauhid belajar murtad? Murtad kok dipelajari? Emang mau murtad? Bukan. Karena kita tahu itu adalah sebuah keburukan yang bisa menyebabkan kita murtad, maka kita pelajari supaya kita tidak bisa, supaya terjerumus ke dalam kemurtadan. Itu loh ya bro ya. Tuh maksudnya. Wa man lam ya'rifi syarra yaqa'u fihi. Indah sekali. Barang siapa tidak mengetahui keburukan, maka dia akan terjatuh di dalamnya. Maka penting juga tahu kalau oh ini baik, oh ini buruk, oh ini baik, ini buruk, sehingga kita tahu kalau ini baik kita lakukan, kalau buruk kita berhenti supaya menjaga diri agar tidak melakukan hal tersebut ya. Oke, kita lanjutkan di materi selanjutnya. Terima kasih, sampai
berjumpa di kesempatan selanjutnya. Jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.